Saya paus ya, pimpinan tertinggi Katolik, paus itu tidak bisa hafal Injil Pak, apalagi tri. Masya Allah ya, nggak dijamin tidak ada yang bisa hafal itu. Kenapa? Karena Injil yang ada sekarang ini bukan lagi wahyu dari Allah yang utuh, sudah karangan manusia. Betul? Al-Quran kenapa bisa dihafal? Padahal Al-Quran bukan bahasa ibu kita, paham pun kita tidak tahu kita artinya itu, tapi bisa dihafal luar kepala. Ini kan aneh ini. Kalau bukan kebenaran Pak, kalau bukan mukjizat dari Allah, mustahil Pak. 6.000 ayat lebih hafal luar kepala, 600 halaman. Allahu Akbar. Aneh. Makanya sekarang banyak orang berbondong-bondong masuk Islam Pak. Saya aja mengislamkan ratusan orang. Baru saya sendiri ratusan orang saya syahadatkan. Kenapa? Karena kita dakwahnya itu bagus. Nggak bisa saya hafal Injil Pak. Jangan. Haleluya, salam jumpa kembali dengan saya di hari yang diberkati ini. Kita bersyukur atas anugerah keselamatan dari Yesus Kristus memenuhi saudara dan saya. Akhir-akhir ini kekristenan selalu dihina, dijadikan bahan tertawaan. Namun kita bersyukur Tuhan Yesus baik. Baru saja kita mendengarkan sebuah video, rekaman video. Ada seorang pemimpin agama yang menghina kekristenan dengan berkata bahwa sekalipun paus tidak bisa menghafal Injil. Untuk membenarkan agama mereka, seolah-olah agama mereka paling benar, dengan dia berkata dia mampu hafal kitab suci. Saudara yang terkasih, Injil yang kita percaya adalah Injil yang asli, karena Injil yang asli itu namanya Yesus. Dari abad ke abad, abad ke abad, Yesus tetap Tuhan untuk selama-lamanya. Jadi syarat masuk surga itu bukan menghafal Injil. Injil itu tidak perlu dihafal, karena Injil itu bicara tentang Yesus. Jadi tidak perlu kita hafal Injil, karena Injil itu bicara tentang Yesus. Saudara mau hafal kitab suci saudara dari A sampai Z silakan. Tapi syarat masuk surga bukan hafal kitab suci. Syarat masuk surga bukan hafal kitab suci atau menghafal Injil. Syarat masuk surga itu percaya. Yohanes 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus di ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi syarat masuk surga itu bukan hafal Injil Pak. Kalau agama saudara untuk syarat masuk surga mesti hafal kitab suci, silakan. Suruh semua orang beragama yang mayoritas di Indonesia banyaklah hafal kitab sucinya. Karena banyak yang saya jumpa juga mereka tidak tahu apa-apa tentang kitab suci mereka. Ya. Jadi syarat masuk surga itu bukan suruh hafal Injil, karena Injil itu tidak perlu dihafal, karena Injil itu bicara tentang Yesus. Jadi syarat masuk surga itu syaratnya pertama percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak perlu hafal. Orang buta huruf juga percaya, tidak perlu hafal. Jadi enaknya orang Kristen itu tidak capek-capek menghafal, Tuhan hanya suruh percaya. Karena syarat masuk surga itu harus percaya dulu. Itu syarat percaya kepada Yesus.
Kenapa percaya kepada Yesus ayat yang ke-16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, ini kita percaya dulu, saudara. Saudara mau hafal kitab suci saudara, silakan. Tapi kalau saudara tidak percaya kepada Tuhan yang bernama Yesus, saudara tidak akan bisa menerima anugerah keselamatan itu. Jadi saudaraku yang terkasih, masuk surga itu kita tidak diajarkan Tuhan untuk hafal kitab suci, suruh percaya. Karena manusia sudah berdosa dan perlu pengampunan dosa. Sehingga ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Jadi Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Nah, kamu percaya ya diselamat. Kamu menolak Yesus yang menolak surga. Silakan Anda mau mengislamkan ratusan orang, mau mengislamkan orang Kristen ribuan, silakan. Karena keputusan surga itu tidak bisa dipaksakan. Memilih surga itu keputusan pribadi. Pilih Yesus, pilih surga. Pilih neraka, tolak Yesus, selesai. Jadi kalau Anda ngomong membanggakan, mengislamkan ratusan orang, wah silakan saja. Tapi ingat, yang berkuasa di dunia dan surga itu Dia bernama Yesus. Makanya ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi Alkitab berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi syarat masuk surga bagi orang-orang Kristen itu bukan suruh hafal kitab suci, tapi percaya dan mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak percaya dihukum. Alkitab sudah bilang. Jadi jelas, masuk surga bukan masalah hafal kitab suci, tapi masuk surga syaratnya percaya, melakukan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan berkati. Salam kemenangan iman.